Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman semua kelompok C. Kali ini kita akan melakukan presentasi masing-masing ya. Sini saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara ya. Yang pertama nanti yang presentasi adalah Ibu Riana. Kemudian nanti disusul presentasi berikutnya Bapak Khairuddin. Kemudian yang ketiga yaitu Pak Heri dan terakhir nanti Pak Fauzi ya, saya sendiri. Baiklah, untuk menginjak acara pertama yaitu presentasi yang akan disampaikan Bu Triana Susita. Kepada Bu Triana Susita kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Fauzi. Ini hari ini untuk IHT ini saya akan mengambil materi ATP. Mohon untuk izin share materi. Sudah tampak ya Pak? Sudah Bu, silakan dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk IHT ini saya mengambil materi tentang alur pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Nah, sebelum kita lanjut ke alur pembelajaran, nah kita review dulu materi sebelumnya. Jadi kemarin kita sudah menentukan yang namanya CP atau capaian pembelajaran berdasarkan fase-fase yang sudah disusun oleh pemerintah. Nah, dua langkah berikutnya yang harus kita lakukan setelah menentukan CP itu ada dua, yaitu yang pertama adalah penyusunan ATP dan yang kedua adalah pengembangan modul. Nah, untuk yang nanti saya sampaikan ini spesifik ke penyusunan ATP. ATP itu apa? Jadi ATP di sini adalah serangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis berurutan untuk dari sejak awal hingga akhir fase untuk mencapai tujuan pembelajaran atau CP. Jadi di sini alur pembelajaran itu desain berdasarkan tujuan-tujuan, tidak hanya satu tapi serangkaian tujuan yang nanti pada akhirnya itu adalah bisa mencapai yang namanya CP atau capaian pembelajaran, atau bisa kita lebih jelas bagaimana konsepnya ini adalah sebagai berikut. Nah, jadi yang namanya ATP atau alur tujuan pembelajaran itu terdiri dari beberapa tujuan-tujuan. Nah, yang pada akhirnya nanti bermuara kepada keberhasilan dari capaian pembelajaran. Nah, dalam tujuan pembelajaran atau ATP ini harus ada 3 komponen di sini, yaitu ada kompetensi, konten, dan variasi. Nah, di sini ini contoh dari ATP. Contoh dari ATP ini kalau kita lihat kita mengambil satu CP di sini adalah CP pada fase C. Nah, kemudian dari CP itu kita jabarkan apa tujuan apa yang hendak dicapai. Nah, itu dijabarkan ke tertentu. Jadi tergantung gurunya dalam menentukan tujuan belajar itu disesuaikan dengan lingkungan peserta didik, karakter peserta didik, dan lain-lainnya. Terus berikutnya, nah di sini konsep tujuan pembelajaran di sini adalah merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek ya. Jadi tujuan pembelajaran di sini kalau dulu itu di KI itu dipecah menjadi 3 poin, yaitu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tetapi di tujuan pembelajaran untuk sekolah penggerak ini harus menyangkut ketiga-tiganya, jadi tidak terpisahkan seperti pada kurikulum sebelumnya.
Terus kemudian untuk rumusan tujuan pembelajaran ini tidak hanya mencangkup kognitif, tapi juga harus mencangkup psikomotorik dan juga afektif. Dari sini afektifnya ini harus mencerminkan, yaitu adalah profil pelajar Pancasila. Ini ya karakteristik yang pada sekolah penggerak ini. Nah, kemudian ini jadi di tujuan pembelajaran itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu harus ada 3 komponen. Ya, ini adalah ada kompetensi. Kompetensi di sini adalah kemampuan yang ingin dicapai. Kemudian ada konten di sini adalah ilmu pengetahuannya. Terus kemudian ada variasi. Nah, ada variasi. Variasi di sini adalah suatu keterampilan yang bisa dirasakan atau bisa diaplikasikan pada kehidupan yang sesungguhnya. Jadi bisa dirasakan atau bisa berguna bagi peserta didik pada kehidupan nyata. Jadi variasi di sini adalah agar bisa diterapkan pada peserta didik di kehidupan nyata. Nah, ini contoh tujuan pembelajaran. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tujuan pembelajaran itu harus mencangkup 3 komponen. Di sini lebih rincinya itu sudah dikasih warna. Kan tadi ada 3, ada kompetensi itu yang berwarna kuning. Ya, kompetensi itu adalah kemampuan keterampilan yang dimiliki siswa. Jadi sini ada menjelaskan, menceritakan, merancang, menyelesaikan masalah, itu adalah masuk ke ranah kompetensi. Sedangkan konteks ini berhubungan dengan materi atau ilmu yang dipelajari. Di sini warnanya yang biru. Itu ada hukum Newton, terus kemudian konservasi energi dalam skala rumah tangga, dan lain-lain. Terus kemudian untuk variasi di sini adalah penggunaan keterampilan yang sudah dimiliki itu diaplikasikan pada kehidupan nyata yang akan dihadapi oleh peserta didik. Di sini contohnya adalah solusi, menggunakan kata-kata sendiri, dan lain-lain. Terus berikutnya di alur tujuan pembelajaran ini ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Di sini ada 7 prinsip ATP yang harus kita perhatikan. Ya, ini adalah yang pertama, ini harus menggunakan atau harus sederhana dan informatif. Maksudnya sederhana dan informatif itu bagaimana? Jadi sederhana dan informatif di sini adalah perumusan ATP itu mudah difahami oleh penulis sendiri maupun penggunanya. Jadi penyusunan ATP ini apabila nanti dipakai untuk orang lain, misalkan ketika kita ada kendala atau ada tugas lain, misalkan dilimpahkan kepada orang lain, nah itu ATP itu bisa difahami oleh pengganti kita. Jadi ATP itu harus bersifat sederhana dan informatif. Kemudian esensial dan kontekstual. Yang kedua adalah esensial dan kontekstual. Apa yang dimaksud dengan esensial dan kontekstual? Nah, esensial dan kontekstual di sini maksudnya adalah esensi. Esensi itu kan penting. Jadi maksudnya penting di sini adalah tidak hanya sekedar mencapai konten. Jadi tidak hanya peserta didik itu adalah cukup memahami konten, tapi dia juga harus memiliki kompetensi dan hasil pembelajaran. Jadi esensial di sini adalah mencangkup kompetensi, konten, dan hasil pembelajarannya. Terus kemudian adalah kontekstual. Kontekstual di sini adalah relevan atau cocok dengan kehidupan nyata di masing-masing peserta didik yang menggunakan atau berupa aktivitas yang menantang, menyenangkan, dan juga bermakna. Terus kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga di sini adalah berkesinambungan. Ya, berkesinambungan di sini adalah berkaitan dengan antara fase dengan antara tujuan pembelajaran itu harus saling terkait, tidak boleh terpisahkan. Jadi makanya antara CP dan alur pembelajaran itu sangat berhubungan ya. Jadi antara fase per fasenya dengan tujuan pembelajaran, tiap fasenya itu harus
match gitu ya, seperti itu. Terus kemudian prinsip yang berikutnya di situ ada pengoptimalan 3 aspek kompetensi ya. Pengoptimalan di sini berarti sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tidak hanya memisahkan pengetahuan keterampilan di sikap, tapi di sini adalah sudah mencakup ketiga-tiganya ya. Jadi dalam ATP ini sudah harus ada kompetensinya berupa pengetahuan, keterampilan dan juga sikap. Terus kemudian, nah ini yang prinsip yang sekarang sebagai apa yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, di sini adalah prinsip yaitu merdeka belajar. Nah, merdeka belajar di sini adalah yang perlu di garis bawahi di sini adalah memerdekakan siswa dalam berpikir dan bertindak. Jadi di sini peserta didik itu sebagai pusatnya. Jadi kalau dulu guru sebagai pusatnya, tapi di sini di sekolah penggerak ini harus memerdekakan belajar di mana peserta didik sebagai pusatnya. Terus kemudian yang berikutnya adalah operasional dan aplikatif ya. Rumusan ATP itu harus mendeskripsikan atau menggambarkan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh ya. Jadi kalau dulu itu kita sering menyebelah matakan atau mungkin menganggap sepele yang namanya proses, yang penting pokoknya hasil. Tapi di sini tidak bisa memisahkan antara proses dan penilaian. Jadi proses penilaian dan pembelajaran itu tidak bisa dipisahkan, itu secara utuh. Terus kemudian yang berikutnya, yang terakhir, prinsip penyusunan ATP di sini adalah adaptif dan fleksibel. Jadi adaptif di sini adalah maksudnya sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, dan karakteristik satuan pendidikan. Jadi masing-masing satuan pendidikan itu tidak sama karena mungkin perbedaan wilayah, terus kemudian SDM dan lain sebagainya. Jadi lebih fleksibel di sini. Terus setelah prinsip penyusunan, langkah berikutnya adalah prosedur penyusunan ATP. Nah, dalam penyusunan ATP di sini ada 7 langkah yang harus kita lalui. Yang pertama di sini adalah menganalisa CP. Jadi langkah pertama dalam menyusun ATP itu kita mau ngambil CP-nya yang fase berapa. Jadi misalkan kita misalkan ngambil fase yang SMP, berarti kita ngambilnya adalah fase yang D. Nah, setelah fase 1 ini kita lewati, setelah CP-nya sudah kita tentukan, maka proses berikutnya, langkah kedua yaitu adalah mengidentifikasi kompetensi di akhir fase dan kompetensi sebelumnya. Jadi setelah CP ditentukan, langkah-langkahnya adalah menentukan kompetensi ya, kompetensi apa yang akan dicapai pada fase itu. Terus kemudian langkah ketiga itu adalah melakukan analisis setiap elemen dan atau subelemen profil pelajar Pancasila. Nah, di sini setelah tujuan pembelajarannya kita tentukan, maka karakter profil Pancasila yang dimensi mana yang akan kita masukkan ke dalam tujuan pembelajaran tersebut. Jadi kita ambil mungkin 2 atau 3, jadi tidak harus seluruhnya. Mungkin kita ngambilnya bernalar kritis dengan bergotong royong atau yang lainnya. Jadi boleh mengambil 2 atau 3 atau lebih, tergantung masing-masing. Terus kemudian prosedur yang keempat, setelah kita memasukkan karakter pelajar Pancasila, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi kompetensi inti di akhir fase. Terus kemudian yang berikutnya adalah setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, maka susunan
susun tujuan pembelajaran secara linier sebagai urutan kegiatan pembelajaran. Nah, di sini mengurutkan sesuai dengan skenario kita. Jadi ada beberapa tujuan. Nah, tujuan tersebut disusun mana yang didahulukan, mana yang berikutnya dan berikutnya. Ini adalah sebagai skenario kita sebagai pendidik ketika proses pembelajaran. Terus berikutnya, prosedur yang keenam di sini adalah tentukan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran. Setiap tujuan pembelajaran dapat memiliki lebih dari satu lingkup materi, ya. Jadi materinya mau dibuat seberapa luas atau yang bagaimana, ini setelah tadi tujuan jadi materinya kita seleksi, materinya yang mana aja yang mau kita berikan ke peserta didik. Kemudian yang terakhir di sini penyusunan ATP di sini adalah menentukan jumlah jam yang diperlukan. Jadi jumlah jam ini kira-kira dalam satu CP atau dalam satu tujuan pembelajaran itu butuh berapa. Oke, kira-kira itu tentang materi ATP. Demikian, kira-kira barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Oke. Ada pertanyaan? Monggo. Ya, saya boleh bertanya, Bu ya. Oke, monggo Pak Bari. Saya mau tanya ini tentang konsep tujuan pembelajaran ya. Tolong dijelaskan kembali tentang konsep tujuan pembelajaran. Oke, konsep tujuan pembelajaran. Yang ini Pak, nggih? Nggih. Nah, iya itu tadi, Bu. Nggih, nggih. Oke, maksudnya di sini Pak. Jadi dalam konsep tujuan pembelajaran itu harus ada 3 komponen. Ya, harus di dalamnya, dalam rincian atau uraian atau deskripsi dari tujuan pembelajaran itu harus ada 3 komponen ini Pak. Jadi ada kompetensi, ada konten dan variasi. Ya, jadi harus ada itu. Jadi di sini di contohnya di sini kan sudah kasih warna Pak ya. Ada kompetensi di contoh ATP yang pertama menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Nah, di situ kan sudah dikasih warna. Yang kompetensi yang bagian mana ya? Yang warna kuning Pak. Jadi kompetensi pada ATP ini adalah peserta didik mampu menjelaskan dan menceritakan. Nah, di situ ada kontennya. Tentang apa kontennya? Yaitu tentang hukum Newton. Terus kemudian variasinya apa? Variasinya adalah menggunakan kata-kata sendiri. Jadi dalam ATP itu harus ada 3 komponen tersebut. Nggih, ngaten nggih. Kira-kira ada Terima kasih, Bu, sudah cukup jelas. Nggih, terima kasih Pak. Nggih, ada lagi? Saya Bu. Nggih Pak. Oke, ngapunten. Nggih. Mungkin dengan dengar Bu ya. Nggih, dengar Pak. Nggih, dengar. Masalah prinsip ATP Bu, mungkin monggo coba dijelaskan masalah yang esensial itu loh. Ya, yang esensial dan kontekstual. Oh, yang ini nggih Pak. Nggih. Nggih, salah satu prinsip penyusunan ATP itu adalah esensial dan kontekstual. Nah, maksudnya bagaimana ini? Jadi esensial di sini kan kalau dalam arti bahasa kan penting, Pak ya. Jadi esensial sini penting di sini maksudnya tidak hanya sekedar mengutamakan konten, tetapi juga harus ada kompetensi dan juga hasil pembelajaran. Jadi hasil pembelajarannya nanti bisa dirasakan atau diaplikasikan atau digunakan oleh peserta didik pada saat mungkin nanti dia dewasa. Jadi contohnya misalkan di sini Pak, kita mengambil tujuan pembelajaran tentang
siswa mampu mengaplikasikan atau membuat dokumen Word untuk laporan keuangan atau untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, nanti kan kalau anaknya mampu, maka dia akan bisa diterapkan pada dunia nyata ketika nanti dia dibutuhkan. Jadi ada hasilnya, bisa dilihat. Terus kemudian kontekstual di sini adalah relevan dengan kehidupan atau dunia nyata, berupa aktivitas yang menantang, menyenangkan dan bermakna. Jadi ketika dalam proses pembelajaran itu aktivitasnya tidak hanya sekedar silahkan anak-anak membuat ini gitu. Jadi mendesain bagaimana prosesnya itu selain bermakna untuk berikutnya di kehidupan nyata, dia juga harus menantang dan menyenangkan. Jadi seperti itu, Pak. Terima kasih. Jadi kira ada pertanyaan lagi? Cukup. Oh, cukup. Terima kasih. Demikian. Kalau tidak ada yang bertanya, saya kembalikan ke Pak Fauzi. Oke, terima kasih Bu Triana, sangat bagus sekali tadi presentasinya. Saya kira semua sudah jelas ya dari 2 pertanyaan tadi. Dan pembelajaran itu apa ya, sudah jelas ya. Oke, kita akhiri ya untuk presentasi dari Bu Triana. Nanti akan kita lanjutkan presentasinya disampaikan oleh Pak Khairuddin. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.